Lubang Buaya merupakan nama sebuah jalan yang juga menjadi nama kelurahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dinamakan Lubang Buaya karena kala itu dipercaya terdapat banyak buaya di wilayah tersebut, baik itu buaya yang terlihat dan tidak terlihat, atau siluman buaya putih di sana. Nama itu dicetuskan oleh seorang ulama, yaitu Pangeran Syarif bin Syekh Abdul Rahman, atau dikenal dengan Datuk Banjir. Datuk Banjir dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Konon, ketika Datuk sedang melintasi Kali Sunter dengan rakit bambu, di tengah perjalanan, ia diadang oleh penguasa kali, berupa sosok siluman buaya putih. Singkat cerita, siluman itu berhasil dikalahkannya. Kesaktian Datuk yang lain, yaitu dapat membuat kawasan lubang buaya, seperti lautan, ketika pasukan Belanda menyerang. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Lubang Buaya merupakan sebuah daerah yang dikelilingi oleh hutan karet yang cukup lebat, hanya ada sekitar 13 rumah dengan jarak berjauhan. Daerah ini juga dekat dengan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena letaknya yang strategis, daerah itu menjadi salah satu markas Partai Komunis Indonesia. Sebuah partai yang nantinya akan menorehkan kisah kelam dalam perjalanan Indonesia. Tahun 1965, tahun yang kelabu. Lubang Buaya menjadi saksi bisu, peristiwa luar biasa yang masih melekat dalam ingatan semua orang, bahkan hingga saat ini. Sebuah peristiwa berdarah yang menjadi tragedi memilukan sekaligus membuat dada sesak. Tragedi yang menyisakan noda hitam sejarah Indonesia, di mana di lokasi tersebut, 7 orang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat gugur. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, terjadi operasi penculikan para jenderal. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang merupakan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Resimen Cakrabirawa adalah resimen khusus, yang bertugas menjaga Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan sekitar kediamannya. Keterlibatan Cakrabirawa dalam peristiwa tersebut, tidak lepas dari campur tangan Partai Komunis Indonesia. 7 jenderal yang menjadi target penculikan adalah Jenderal Ahana Sution, Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, dan Maijen Sutoyo Siswomiharjo. Akan tetapi pada peristiwa itu, Jenderal Ahana Sution berhasil melarikan diri, tetapi ajudannya, Kapten Pierre Tendean, tertangkap dan dibawa ke Lubang Buaya. Total ada 6 jenderal dan seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat diculik, dibunuh, dan mayatnya disembunyikan di sebuah sumur di Lubang Buaya. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Perlu waktu 3 hari lamanya, untuk menemukan jenazah korban peristiwa tersebut. Setelah melakukan upaya pencarian dengan dibantu saksi mata, akhirnya, ke-7 jenazah tersebut ditemukan di dalam sebuah sumur sempit yang memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Upaya evakuasi dilakukan oleh Korps Komando Operasi KKO Angkatan Laut. KKO sekarang berubah nama menjadi Korps Marinir. Proses evakuasi dilakukan tanggal 4 Oktober memakan waktu sekitar 4 jam lamanya dari pukul 11 siang hingga pukul 3 sore. Ke-7 jenazah perwira TNI AD tersebut diangkat sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 di Taman Makam Pahlawan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun sebuah monumen peringatan, yaitu Monumen Pancasila Sakti, sebagai saksi bisu atas peristiwa tragis yang pernah mewarnai sejarah bangsa Indonesia, yakni gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau yang lebih dikenal sebagai G30S. Peringatan terhadap mereka dilakukan setiap tahun untuk mengingat pengorbanan mereka demi persatuan bangsa. Perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dari ancaman ideologi komunis.